orang tua banyak tidak mengizinkan anak-anaknya untuk main dengan saya gitu saat itu. Kenapa? Ya berita saya dipecat dari sekolah ini. Oh. Dianggap punya pikiran aneh gitu. Oke. Ya itu resikonya orang yang gak banyak omong itu kan dianggap pemikir gitu ya. Orang pemikir di kampungnya dianggap aneh gitu. Oke. Tapi tetap akhirnya mereka membelot Yang mana? Yang 3 anak-anak itu. Iya, yang jadi nyisa 3 orang tuh karena semuanya nggak diizinin, tapi yang 3 orang itu emang berdegong, bandel gitu. Wah, kisah Anda ini ya, filmi sekali ya. Kalau di film kan bagus sekali. Iya, saya juga kadang mikir jangan-jangan kisah saya fiksi gitu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Dan di depan saya ada orang yang berada di balik layar kesuksesan sebuah grup metal perempuan. Tentu teman-teman sudah tahu Voice of Baceprot. Baceprot ya? Iya, Baceprot. 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 Baceprot itu artinya berisik ya? Meracau sebenarnya. Meracau. Oke. Nah, yang sedang saya ajak ngobrol ini adalah Abah Ezra. Abah Ezra inilah yang apa ya kalau dibilang mementori ya, bahkan mengajari. Enggak seberat itu kayaknya. Tapi luar biasa itu. Trio metal kita itu siapa? Dek Siti, Ya. Widi sama dan Firda. Nama aslinya tuh Firda Kurnia, tapi karena dulu tuh anaknya kan pecicilan ya. Terus matanya tuh kayak si Marsha yang di kartun itu, yang Marsha and the Bear itu. Ya udah saya panggil Marsha. Sebelum kita ngobrolin soal cara apa ya menemani atau mementori atau mendidik adik-adik di Voice of Baceprot itu, Anda itu sebetulnya guru konseling di situ. Dipaksa jadi guru konseling karena nggak ada yang mau. Saya Guru BK ya? Iya, guru BK. Guru yang biasanya ditakuti oleh anak-anak. Iya. Nah, padahal muka Anda itu bukan muka BK. Nah, cerita dulu deh, gimana ceritanya bisa kok tiba-tiba bisa jadi bukan tiba-tiba sih. Kok kemudian bisa jadi guru di Sanawiyah ya, itu Madrasah Sanawiyah ya? Emang tiba-tiba kok, waktu itu kan zaman lagi ngehonor di sekolah. Pas begitu masuk sekolah itu tidak ada yang mau jadi guru BPBK waktu itu. Karena ya kesannya itu galak. Anda dari daerah situ juga atau Iya, daerah situ juga, beda kecamatan. Oke. Kalau saya dari Kecamatan Singgajaya, anak-anak itu bersekolahnya di Kecamatan Banjarwangi namanya. Beda kecamatan. Nah, itu di Kabupaten Garut. Garut ya, di Kabupaten teman-teman. Garut. Nah, saya disuruh tuh karena nggak ada yang isi gitu. Jadi sama aja kalau di daerah itu kayak mau ada guru misalnya pertama ngajar di sekolah, saya siap deh ngajar apapun asal jangan bahasa Inggris sama matematika misalnya gitu. Iya. Yang penting, nah sama BPBK juga waktu itu. Jadi banyak orang yang ya udahlah nggak apa-apa jadi guru BPBK gitu. Tapi waktu itu di sekolah itu gak ada yang mau. Nah saya disuruh. Aduh bingung juga karena dalam bayangan saya waktu itu bukan ditakutin, justru guru BPBK itu harus bisa nasehatin anak gitu ya. Iya. Sementara saya nggak, itu hal yang paling saya nggak bisa karena saya tuh nggak suka dinasehatin juga. Tapi latar belakang Anda sebetulnya sastra malah. Oh, ada sastra ya. Wah, sastra Indonesia, sastra Inggris sebenarnya. Sastra Inggris malah. Mestinya jadi guru bahasa Inggris di Madrasah Sanawiyah. Guru bahasa Inggris di sekolah yang lain. Oh, berarti Anda mengajar di 2 sekolah. 4 malah waktu itu. Waduh. Ya karena terdesak kebutuhan. Kebutuhan biar nggak dianggap pengangguran. Gimana tuh cara baginya kalau mengajar di 4 tempat kayak gitu? Kebetulan kan kalau SMA saya ngambil jadwal yang agak siang, terus di SMP misal pagi sampai jam 10 cuman 1 kelas misal di hari itu. Sisanya di MTS, gitu. Ada di hari yang lain saya ngajar di SD misalnya.
Pada dasarnya Anda suka bekerja ya. Pada dasarnya saya tidak mau kelihatan seperti tidak bekerja gitu. Oke, awal-awal menjadi guru BK apa yang Anda lakukan? Jadi sangat pendiam, udah pendiam jadi sangat pendiam. Waktu itu yang saya lakukan adalah melihat catatan warisan, catatan keramat Dari guru BK sebelumnya, dan itu udah kayaknya udah lama banget, hanya beberapa. Nah, tapi langsung kaget karena menemukan beberapa nama perempuan gitu. Karena di kampung itu kalau nama perempuan masuk BPBK itu udah dianggap aneh dan keterlaluan gitu. Oh pasti tingkat kenakalannya keterlaluan gitu. Saya penasaran kenapa gitu. Karena di situ kebetulan gak ada tulisannya kenapa gitu. Nah, cuma lihat-lihat itu aja selama seminggu kalau nggak salah. Minggu kedua kemudian sebelum saya melakukan konseling, tiba-tiba ada beberapa siswa perempuan yang masuk gitu ya, atas laporan guru-guru yang lain. Ini ada anak kurang ajar gitu. Saya lihat namanya dicocokkan, oh nama ini lagi, dan itu adalah si Marsa itu kan, si 3 orang juga. belum, masih si Firda dulu. Oh, berarti awalnya yang bandel si Firda. Dianggap bandel. Dianggap bandel. Apa sih jenis kebandelan Firda ini? Setelah ditelusuri ternyata dia hanya itu mengkritisi sekolah. Dia nulis tentang ketidakcucukannya terhadap sistem di sekolah yang menurut yang adil gitu. Ditulis di mading. Cuman bahasanya ya bahasa anak-anak yang marah gimana lah gitu. Menulis kritik dianggap bandel. Dianggap tidak sopan. Oke lah, dianggap tidak sopan. Terus emang dia melakukan beberapa boikot. Misal kayak dia menolak masuk di pelajaran yang menurut dia saya nggak butuh ini. Alasannya waktu itu dia gak mau ada kayak di kampung itu kan ada, kalau guru tuh sering kayak coba catat dari halaman anu sampai halaman anu, nanti ibu masuknya minggu depan gitu. Itu sebetulnya memang buang-buang waktu sih. Buang-buang waktu dan buang-buang tenaga ya. Tapi saya sempat mikir ya bagus juga lah menulis ulang, mungkin bagian dari mengingat gitu ya. Minimal anak membaca, saya pernah berpikiran seperti itu. Tapi kemudian saya justru merasa ditampar oleh pernyataan si Marsa itu. Dia bilangnya waktu itu ke saya gini, kan kata Abah di pelajaran bahasa Indonesia kalau kita menutip atau mencatut sesuatu tanpa menyertakan si penulisnya, itu kan sama aja kayak plagiat katanya. Berarti saya ya. Anda mengajar bahasa Indonesia juga di situ. Bahasa Indonesia dan memang mengajari begitu. Ngobrol soal itu. Ngobrol soal itu. Karena itu aja, karena apa sih, kayak waktu itu saya cukup gelisah dengan kekaryaan yang nggak dihargai waktu itu. Waktu itu mimpi saya di sekolah itu minimal anak itu dari kecil punya kemauan untuk mengapresiasi apapun gitu. Iya. Itu sih dari dulu. Nah kemudian itu protesnya itu setiap kali disuruh nyatet, itu kan gak ditulis siapa penulisnya gitu, nyatot aja terus dari halaman sampai halaman. Berarti siswa itu di sekolah diajarin untuk jadi bajingan ntar gedenya gitu, jadi perampok. Dia bilang gitu. Iya. Dan itu dianggap gak sopan. Dianggap gak sopan. Terus emang dia jadi anak yang rebel lah mungkin istilahnya, sering ngelawan guru gitu. Kayak dia sering berontak dengan hukuman-hukuman tuh. Kenapa kalau murid telat dihukum, kalau guru telat gak dihukum? Dia sampai tanya gitu. Oh itu udah pasti bingung gurunya. Tapi pinter sih guru tuh bisa jawab. Ya udah kalau kamu mau kayak gitu kamu harus jadi guru gitu. Oke, ya Bapak jadi muridnya. Tapi itu gini ya. Biasanya remaja mulai rebel, mulai agak aneh-aneh itu kan SMA ya. Iya. Ini masih SMP kan Sanalia itu ya. Itu kelas berapa kalau boleh saya tahu? Itu kelas 2. Kelas 8 itu berarti kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Dan setelah Anda mendapati itu, apa yang Anda lakukan? Saya rasa ya saat itu saya mikir ya udah, berarti memang saya benar, berarti murid itu tempat saya belajar.
Karena ternyata banyak hal yang saya baru tahu gitu, baru tahu atau baru diingatkan gitu. Ya, kayak merasa ditampar makanya kan. Dan di antara sekolah-sekolah di mana Anda mengajar, fenomena itu memang baru terjadi di Sanawiyah itu. Di pertama kali saya masuk itu kan 2005 ya di sekolah itu. Iya. Saya beberapa kali menemukan anak-anak yang ini yang kayak dia gelisah gitu dengan lingkungan sekolahnya. Oke. Tapi kemudian hilang gitu. Enggak kalau yang frontal itu baru itu. Sebenarnya kan saya basicnya bukan guru ya, bukan keguruan. Jadi Anda sastra ya? Iya, waktu saya masuk sekolah itu gagap sekali dan saya tidak tahu nih ngajar tuh seperti apa gitu. Sependek pengetahuan saya waktu itu yang ngajar tuh berarti saya jadi tukang obat di depan gitu. Lalu murid jadi pesakitan itu. Ternyata di depan malah gagap kan. Oke. Nah kemudian selama sekitar 7 tahun lah mungkin. Selama 7 tahun saya lebih banyak mengamati dan melihat gitu. Kemudian ada beberapa hal yang saya tahu nih di rentang waktu sependek itu. Oh ternyata hal yang mungkin bisa saya lakukan gitu ya. Kalau meniru yang lain mungkin susah. Ya paling enggak saya jadi temennya mereka aja deh. Jadi belajar dengan konsepsi pertemanan gitu. Tapi ternyata itu malah sulit. Karena ketika memilih konsepsi pertemanan, pertemanan dengan konsep itu kan gak natural gitu. Iya, anak-anak tetap manipulatif gitu. Jadi tetap ada jaraknya gitu. Iya, pasti. Ternyata pertemanan yang benar versi mereka itu adalah pertemanan yang seperti mereka. Jadi kalau ngobrol kasar ya harus ikutan ngomong kasar. Jadi bagian gitu. Jadi bagian terpercaya gitu, jadi teman yang utuh gitu jadi dari mereka. Nah, saya lakukan itu ternyata maksudnya lakukan itu dengan ikut ngomong kasar gitu. Iya, waktu itu saya sampai kemudian membahas sama mereka bahwa bahasa kasar adalah ternyata bahasa kejujuran gitu. Ya buktinya mereka sama temannya tuh jujur banget, tidak ada yang disimpan gitu. Tapi sama gurunya yang dihormati, kenapa selalu manipulatif tiap hari gitu. Itu nggak bikin masalah dengan teman guru yang lain? Kan masalah dong. Saya mengalami 2 kali dipecat dari sekolah gitu. Oh ya? Iya. Tapi bukan di situ ya? Bukan. Hanya gara-gara pengen setara atau pengen akrab dengan anak didik. Iya. Guru tuh harus ada wibawanya. Dan saya setuju, tapi saya nggak mampu gitu. Nggak mampu. Nggak mampu. Anda setuju tapi? Dengan konsep bahwa guru harus berwibawa di depan murid-muridnya. Saya lebih setuju guru nggak usah mikirin wibawa. Oh, oke. Beban soalnya. Tapi Anda mengerti kalau Anda dipecat dengan kekeliruan semacam itu? Lebih tidak mau tahu sih saya waktu itu. Soalnya alasannya bukan itu. Alasannya di sekolah yang pertama saya bikin gerakan sama anak-anak bongkar perpustakaan kalau salah. Jadi ada perpustakaan di tiap sekolah kan, di setiap sekolah tuh ada perpustakaan kan. Betul. Tapi perpustakaan selalu terkunci, kuncinya udah karatan gitu. Iya. Buku-bukunya sepele, buku-buku paket gitu. Iya. Buku pelajaran. Iya. Tapi jadi lebih sepele kan, berdebu gitu. Iya. Nah, anak-anak itu kemudian saya ajak bongkar perpustakaan, buku-bukunya diberesin, dilap gitu. Terus ya biasa dipakai lah. Habis itu dirapiin lagi, kuncinya diganti. Ada yang tersinggung waktu itu, bilangnya saya menggelapkan buku perpustakaan sekian eksemplar gitu. Itu kan lucu, buku perpustakaan, buku paket gitu digelapkan, dijual kemana gitu. Satu itu. 2, kalaupun toh hilang, buku itu lebih baik hilang daripada tidak dibaca kan. Iya. Ya, saya punya prinsip kayak gitu. Lebih baik hilang ya. Iya. Okay. Kan dulu saya ini misalnya Aba Ezra, saya dulu sempat berpikir dalam satu fase yang namanya sok intelek ya. Oh iya. Kalau ngekos tuh orang kalau masuk kamar kos saya yang ngelihat tuh buku yang bertumpuk-tumpuk banyak gitu ya. Dan seperti kata almarhum Gus Dur ya yang sering dikutip banyak orang. Yeah. Orang yang bodoh adalah orang yang mau
meminjami buku. Oh, iya. Iya, semacam itu ya. Dan lebih bodoh yang lagi. lebih bodoh lagi adalah orang yang meminjam buku dan mengembalikannya. Saya terapkan itu di TBM. Nah, tapi semenjak saya lulus kuliah, Iya. saya mengubah prinsip saya. Berubah ya. Saya mengubah. Jadi sekarang semua buku saya itu sudah saya hibahkan ke salah satu perpustakaan, dan saya berpesan kalau ada buku hilang di situ tidak usah dipermasalahkan, karena yang mencuri pasti suka buku. Suka buku. Dan itu jauh lebih baik daripada buku itu tidak dibaca. Gitu. Jadi ya, tapi itulah aneh sekali kalau ada sekolah yang perpustakaannya terkunci dan ketika kemudian bukunya dibaca, mungkin ada lah yang keselip, maksudnya hilang itu kayak gitu ya, bukan penggelapan lah itu. Makanya masa buku penggelapan? Buku itu bikin terang dunia, bukan untuk bikin gelap dunia. Makanya lagi-lagi saya nggak percaya itu alasannya. Alasan sebenarnya. Alasan. Oke. Terus gimana ceritanya sehingga si Firda siapa? Firda Kurnia itu Marsa ya. Marsa ya. Kemudian diajak untuk bermusik. Nah, waktu itu kan ternyata banyak kemudian anak-anak yang dikategorikan bermasalah gitu ya. Selain itu, terus ada juga Siti yang di kelasnya tukang mukul-mukul meja kan dia. Ya. Saya pernah dengerin wawancaranya. Nah, waktu itu kan kebingungan saya adalah di metode penanganan kan. Metode penanganan dan pendampingan. Bagaimana ya cara? Karena selama 7 tahun itu kemudian masalah terbesar saya adalah saya tahu siswa itu kebanyakan manipulatif di sekolah gitu ketika berhadapan dengan guru. Ya karena harus santun gitu kan. Nah, ini istilah baru, manipulatif. Ya, kalau saya agak lebih lembut lah, berpura-pura. Oke, terus. Nah, kemudian waktu itu saya mikir bahwa banyak hal-hal yang dianggap penyimpangan seperti tawuran misalnya atau hal-hal lain itu karena oleh pelajar-pelajar di kampung dianggap keren. Oke. Iya, dianggap keren atau ngegeng misalnya. Iya, atau ngegeng. Minum-minuman misalnya. Ya, anak SMP zaman itu juga udah mulai mabuk-mabukan kan. Udah mulai ada yang mabuk-mabukan. Iya. SMP saya juga sama ya. Nah, saya susah loh nasihatinnya gitu karena nggak bisa lah, nggak tahu cara merunutkan bahasa nasihat itu seperti apa. Waktu itu kepikiran oleh saya itu berarti gimana kalau dibikin sebuah kegiatan yang juga dianggap keren oleh mereka gitu. Entah mengapa waktu itu saya merasa bahwa teater dan musik itu kayaknya bakal dianggap keren deh sama orang kampung. Oh, awalnya mikirnya teater. Karena anak sastra, ada ya acting. kan? Oh iya, mungkin gara-gara itu. Bikinlah teater namanya Legok Teater Baceprot waktu itu. Namanya udah Baceprot. Iya, udah Baceprot. Oke. Legok Teater Baceprot. Ya karena menurut saya itu kecenderungan banyak anak itu sebenarnya harusnya baceprot gitu. Dia banyak ngobrol, banyak ngomong tanpa harus mikirin esensi obrolannya kayak orang dewasa gitu ya. Yang sudah banyak mengkurasi pikirannya. Iya, mengkurasi pikirannya. Iya, gitu. Nah, saya sengaja gitu si anggota-anggotanya itu anak-anak yang dianggap bermasalah. Yang isi di teater itu. Iya. Bikinlah beberapa produksi yang sebenarnya naskahnya saya buat sebagai itu replika dari kejadian yang mereka alami. Syukurnya mereka nggak gitu bahwa naskah-naskah yang saya buat itu ya itu cerita mereka gitu. Biasa mereka curhat ke saya. Oke. Nah, di beberapa produksi si Firda, Siti, Widi itu adalah orang-orang yang tereliminir dari produksi karena begitu casting jelek banget lah pokoknya actingnya. Tapi kan saya nggak tegaan gitu, nggak bilang mereka jelek gitu. Tapi saya juga nggak berani bilang mereka bagus gitu. Dan mereka tahu karena udah berteman jadi mereka tahu bahasa tubuh saya. Tapi mereka rajin ikut latihan. Nah, itu masalahnya. Rajin banget masalahnya. Kan semakin kasihan. Iya. Nah, waktu itu di produksi kedua saya ingin bikin teater konsepnya akustik gitu ya dengan ada iringan musik akustik. Nah, ya udah kalian ini aja lah jadi tim produksi buat ngisi musiknya aja. Kan kita nggak bisa alat musik katanya. Ya kan saya juga sama. Terus gimana ya udah belajar bareng. Loh, Anda sebetulnya nggak bisa main musik? Bisa tapi gak jago lah gitu. Ya bisa lah ya. Bisa. Ya.
ya kan saya harus bilang ke mereka bahwa ini tuh bukan bisa segini itu gitu. Oke. Biar startnya bareng. Iya. Nah akhirnya ada gitar busuk di sekolah, ada bekas alat marching band, dipakai lah buat latihan. Jadi gitar akustik pakai spool murahan. Ya itu pakai latihannya. Nah bener ternyata belajarnya bareng sama saya. Dan saya sebenarnya udah bisa kan, mereka kan belum gitu. Hanya dalam waktu sebulan apa 2 bulan gitu. Ya udahlah, udah pangling banget. Mereka berarti jauh lebih maju passionnya, gitu. iya. Berarti mereka emang di situ. Terus kepikiran mereka kemudian menjadi satu grup. Itu kan tadi bagian dari sebuah pementasan teater. Terus kemudian itu dibikin jadi sebuah grup musik, gimana ceritanya? Nah, waktu itu saya merasa bahwa anak seusia mereka di zaman itu, di media tahun berapa? 2013 itu adalah anak-anak yang suka bergerombol. Oke. Iya, jadi hubungan mereka tuh adalah hubungan gerombolan gitu, suka jarang ada anak yang seperti zaman kita tuh kan ada anak yang suka menyendiri gitu. Iya. Ya anak-anak seusia gitu tuh dianggap normal kalau bergerombol gitu. Ya, makanya menurut saya ini mereka punya, dan biasanya kan gerombolan itu memilih kesamaan nasib gitu. Iya. Pasti. Nah mereka kan di lingkar teater itu terpisah juga gitu, dan di lingkungan sekolah juga terpisah, di lingkungan teater juga terpisah gitu, karena ketiganya memiliki hal yang dianggap tidak sesuai gitu. Ya udah, saya saranin gimana bikin band aja, kalian kan bisa main alat musik. Itu sudah terjadi pembagian ini ya. Siapa pegang alat musik apa? Enggak, belum. Oke. Tiga-tiganya masih belajar. Oh, Siti itu belum masuk waktu itu. Marsha, Widi, terus siapa? Nisa kalau nggak salah. Ada satu lagi memang ya. Dan nggak 3 itu ada 15 orang. 15 orang. Kemudian Siti baru masuk. Tapi kemudian saat itulah mulai orang tua banyak tidak mengizinkan anak-anaknya untuk main dengan saya gitu saat itu. Kenapa? Ya berita saya dipecat dari sekolah ini. Dianggap punya pikiran aneh gitu. Oke. Ya itu resikonya orang yang gak banyak omong itu kan dianggap pemikir gitu ya. Orang pemikir di kampungnya dianggap aneh gitu. Oke. Tapi tetap akhirnya mereka membelot. Yang mana? Yang 3 anak-anak itu. Iya, yang jadi nyisa 3 orang tuh, karena semuanya nggak diizinin, tapi yang 3 orang itu emang berdegong, bandel lah gitu. Wah, kisah Anda ini ya, filmi sekali ya. Kalau difilmkan bagus sekali. Iya, saya juga kadang mikir jangan-jangan kisah saya fiksi gitu. Aduh. Diminum mas. Oh boleh silakan ngerokok juga boleh nggak? Wah, alhamdulillah. Di sekolah dimarahin soalnya. Aduh. Akhirnya terus ketiganya yang bertahan. Iya bertahan 3 orang itu. Gimana tuh cara mendampingi mereka? Nah sebenarnya saya sebut di fase itu adalah fase saling mempengaruhi gitu. Saya juga kan sebenarnya guru kesepian. Ya. Iya, saya sering mengasihani diri sendiri waktu itu. Sebenarnya kesalahannya ada di saya. Saya tidak komunikatif dengan teman sebaya gitu. Yang dari kecil emang jarang berteman. Jadi pas dan sialnya nurut lagi sama orang tua. Dipaksakan saya jadi guru tuh sebenarnya dulu tuh. Jadi nurut sama orang tua itu terpaksa ya? Iya. Orang tua kan lahirnya di zaman yang berbeda gitu. Belum ngerti benar dengan zaman kita gitu. Terpaksa itu kan ada effortnya. Iya betul. Iya. Nah ketika mereka sudah bertiga itu, saya semakin tahu tuh beratnya masalah yang mereka hadapi tiap hari. Karena pertemanan saya dengan mereka tuh jadi lebih dekat. Maksudnya berat? Iya, jadi saya jadi tahu masalah-masalah berat dari lingkungan di rumah gitu, keseharian gitu, yang dihadapi oleh usia kebanyakan anak seusia itu di daerah. Gitu. Berat itu dalam konteks ekonomi atau sosial? Atau ekonomi dan sosial? Yang lebih berat menurut saya adalah dalam konteks sosial. Karena ada beberapa hal-hal yang menurut saya itu sebenarnya berbahaya buat tumbuh kembang orang gitu.
tapi kemudian dinormalisasi. Misalnya? Misal kayak perundungan gitu, terus kayak pelecehan gitu. Itu kan Bullying lah ya. Bullying gitu, Oke. atau pelecehan seksual. Oh, ada. Menurut saya banyakan di era kita, di era itulah sebenarnya Oke, daripada oke. era sekarang. Oh iya. Era sekarang kan orang sudah mulai Udah terpinggirkan dari dunia nyata ke dunia maya kan, interaksinya gitu. Kalau saat itu kan masih sering bersentuhan dengan banyak orang. Nah, dinormalisasi dengan ya perempuannya yang disalahin lah. Makanya ya dalam perjalanan sekarang kan Marsha itu jadi penggemarnya Mbak Kalis tuh. Oh. Iya, bener. Wah, Kalis ya. Musisi internasional menggemarimu. Iya. Itu karena banyak hal yang kejadian waktu itu yang kemudian dia tercerahkan dengan Kalis. Oke. Karena waktu itu ketika mereka cerita ke saya gitu tentang yang disebut feminisme itu ya, yang disebut dominasi patriarki gitu, ya saya malah curhat juga ke mereka, bukannya ngasih solusi. Ya kan saya juga korban patriarki gitu. Dari kecil nggak boleh nangis gitu kan. Iya sih. Iya. Ya, jadi penindasan itu memang baik yang tertindas dan yang menindas itu sama-sama sedang tidak menjadi manusia seutuhnya kan. Iya. Saya jadi guru tuh kamu pikir nggak beban gitu, beban. Jadi guru laki-laki lagi gitu. Emang kalian jadi guru perempuan gimana? Ya kalau jadi guru perempuan kan di era itu dianggap misal gak kuat, gak ya perempuan lah namanya juga itu. Oh, ada pemakluman Ya sosial. kalau laki-laki itu dianggap harus serba tangguh, serba mampu gitu. Dan harus kuat. harus gitu ya? kuat. Oke. Nah kemudian di tahap mana trio ini kemudian jadi band yang serius gitu? Sebenarnya dari awal gitu lihat kecenderungan mereka sih sudah bisa menyimpulkan ini anak tuh memilih gitu. Dan bagi saya itu orang yang memilih adalah orang yang serius. Karena saya sering tidak memilih dalam hidup itu gitu. Sering kayak ya udahlah sejadinya aja gitu. Nah, anak-anak itu kan memilih kabur dari rumah, memilih diledekin teman-temannya soal musik gitu ya. Milih sengaja show di depan di sekolah gitu. Padahal nggak ada acara apa-apa, ngangkutin bangku sendiri gitu. Padahal baru bisa main satu lagu misalnya. Sengaja dagang jualan gitu di sekolah buat dapat uang ongkos ke kota ikutan festival misal. Gitu. Nah cuman pada waktu itu saya sempat tidak rasa bersalah gitu. Karena kemudian mereka tuh jadi makin banyak musuhnya. Jadi makin kesepian gitu. Jadi makin kesepian loh. Mainnya bertiga aja gitu. Iya. Kalau saya dari dulu kan main sendiri nggak apa-apa. Ya udah biasa gitu kan. Ini masih segede gitu mainnya bertiga aja. Jadi saya jadi kayak orang lain overthinking gitu. Dari dulu padahal sebelumnya saya kan mencoba melepaskan diri dari jadi guru overthinking. Yang sok-sokan mikiran nih anak nantinya kayak gimana ya gitu. Kalau nggak bisa ini ntar kedepannya kayak gimana gitu. Itu kan guru yang banyak tahu atau saya tahu saya nggak tahu. Guru yang overthinking. Overthinking ya sebenarnya yang paling aman mesti ya. memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya dipikirkan. Iya, tidak dipikirkan. Nah waktu itu saya sok-sokan tanggung jawab. Oh ya udah berarti saya harus nemenin mereka gitu. Nah kebetulan mereka meminta gitu. Saya kan pingin merasa harus menemani mereka. Tapi saya nggak mau jadi orang yang kayak ngapain saya harus membujuk atau menjadikan saya sebagai pendamping misalnya, menjadikan diri saya sendiri. Kebetulan waktu itu mereka meminta, bah pokoknya Abah harus temenin kita gitu. Belajar gitu. Ya udah belajar bareng akhirnya. Oke. Nah, saat itu sudah mulai ikut festival demi festival ya? Iya, dari beberapa bulan 4 bulan terbentuk tuh udah langsung ikut festival. Dan langsung menang? Dan langsung menang anehnya. Bukan anehnya sih. Menurut Anda Gak aneh sih soalnya karena waktu itu pesertanya cuma 2 band. Iya.
Tapi masih dianggap aneh karena dua band tuh berarti kan ada saingan. Iya, mereka jadi juara ke-1 gitu. Festival pelajar itu kan ada tingkat SMA sama SMP. Iya. Nah, mereka waktu itu ikutnya tingkat SMP. Mereka itu bersaing dengan salah satu SMP kota lah gitu. Saingan cuma satu gitu. Tapi kan mereka yang saingannya itu kebetulan pembimbingnya teman saya juga gitu. Bu Alin gitu namanya. Saya sebut aja. Mereka latihan di kota, berkenalan dengan alat-alat musik yang benar gitu. Nah, si anak-anak bertiga ini datang ke festival itu belum tahu gitar listrik itu kayak gimana. Siti itu baru pertama nyobain drum set yang bener tuh. Gitu. Makanya waktu main itu dia bawa gitar yang busuk itu ke sana. Ditawarin, ini pakai gitar ini aja. Nggak mau sih, pakai yang ini aja. Kan ada di panggung gitar yang bener. Saya mau pakai yang ini aja. Karena dia ngerasa gak tahu cara mainnya gitu. Cuman mungkin dianggap menang karena waktu itu bawain lagu sendiri. Judulnya Abring-abringan itu. Nah, mulai menanjak itu di momentum apa saja, Bah? Waktu itu sebenarnya ini dari awal saya ingin ini mengajak mereka tuh untuk mencatat mimpi gitu. Jadi ada dream list. Nah, dari situ sih kayak menurut saya tuh yang bikin mereka semakin banyak nemu banyak hal gitu di kesehariannya. Jadi kegiatan sehari-harinya tertulis gitu, terus tercatat, mimpi-mimpinya tercatat. Jadi kayak secara tidak langsung punya target tertentu gitu yang mereka bikin sendiri gitu. Eksekusi sendiri gitu. Keberhasilan dan kegagalannya dinikmati sendiri. Nah, masuk tahun 2000, 2 tahun setelah itu nggak salah, 2016 ya, 2016. Mereka sudah lulus ya waktu itu ya? Mereka enggak, kelas 9 waktu itu. Kelas 9 ya, kelas masih 9. Di kompleks di sekolah yang sama? Masih di MTS. Masih di MTS? Mereka ikut festival umum waktu itu. Festival umum. Terus mereka apa ya waktu itu? Oh, ini sponsornya rokok. Rokok sponsornya. Dan jadi juara. Oke. Tapi ya karena di bawah umur. Karena di bawah umur. Ya, jadi nggak dibawa tur gitu. Akhirnya jadi gue star di salah satu di daerah lah di terpencil. Cuman kan videonya diupload di Facebook tuh. Soal di Facebook. Mereka punya halaman Facebook. Saya bantu ngelola waktu itu. Itu ada jurnalisnya ini Rolling Stone Indonesia tuh, si Mas Adib kalau nggak salah. Ya, Mas Adib Hidayat. Dia kayak ngelihat itu, terus dia nge-tweet tuh. Tweet waktu itu. Nah, si tweetnya rame, tapi ramenya di luar. Jadi waktu itu tiba-tiba datang kontrinya Router sama Guardian tuh ke kampung. Saya kan bingung ya. Iya. Apa ini ada ini gitu ya. Terus tiba-tiba ngeliput aja gitu, ngeliput ya udah, ngeliput. Dari situ saya baru tahu anak-anak viral. Saya baru kenal istilah viral itu saat itu. Oh, viral tuh itu gitu. Kudet banget saya. Ya itulah saat itu viral ya. Nah, ketika Reuters naikin berita itu ya, itu akhirnya jadi rame. Mulai masuk TV gitu. Nah, mereka itu kan memainkan juga lagu-lagu barat ya, selain lagu-lagu sendiri. Itu latihannya itu kan bukan band yang sembarangan dan itu susah lah itu. Lagu-lagu yang mereka mainkan. Itu mereka berlatihnya sama siapa? Sama saya. Berarti Anda menguasai musik dong? Saya gak ngajarin, main lagu itu, lagu System of Down tuh kayak gini. Enggak. Nah, menurut saya efektivitas belajar tuh itu akhirnya yang saya temui gitu. Ketika mereka sebenarnya dari situ saya percaya bahwa ternyata murid itu hanya butuh didampingi sebenarnya daripada digurui. Dan mereka tidak punya beban loh mencarinya gitu. Bayangkan kalau saya kasih tahu nih Sobat tuh kayak gini, pakem-pakemnya musiknya Sobat tuh kayak gini gitu. Kamu tuh salah main kayak gitu. Nah, jadinya mereka punya kebanggaan sendiri gitu, self pride-nya gitu, kebanggaan terhadap dirinya ketika wah saya bisa. Di pikirannya mereka waktu itu mainan kayak gitu tuh udah Sobat banget gitu, atau udah ATM banget gitu. Padahal kan diketawain ketika main di panggung gitu. Iya. Kenapa? Iya, masa
musiknya gitu, gitarnya fals misalnya. Tapi mereka dari awal tuh udah gitu, udah membangun kepercayaan diri, kebanggaan lah, bukan kepercayaan bagi saya. Iya. Kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Mereka sama sekali nggak ini ya, nggak ada gentar-gentarnya, nggak ada demam panggung yang berlebihan ketika pentas gitu ya. Gak ada. Mereka tuh demam panggungnya itu karena takut gak juara, dan alasannya sebenarnya bukan masalah prestisius juaranya. Juara yang suka dikasih hadiah uang itu kan juara 1, 2, 3. Iya. Juara favorit itu enggak. Nah mereka tuh keseringannya di juara favorit. Juara favorit itu gak ada uangnya, mereka pasti nangis tuh. Karena nggak dapat duit. Karena pulangnya bingung, gak ada ongkos kan. Biarin deh jadi harapan 1 juga, yang penting ada uangnya gitu. Oh menarik Ngapain jadi the best bass gitu ya, the best bass gitu, tapi ada uangnya kan. Nah, ketika kemudian menciptakan lagu-lagu sendiri, lagu-lagunya kan berbahasa Inggris. Nah, tentu Anda sebagai sarjana sastra Inggris tentu ikutlah membuat lirik-liriknya lah ya. Nah mungkin di sini saya memberi pengaruh yang buruk kalau secara kepenulisan lirik. Kebetulan saya tidak suka, gara-gara kuliah sastra Inggris saya malah jadi tidak suka bahasa Inggris gitu. Nggak tahu, saya merasa kering aja. Saya malah suka sama bahasa Indonesia gitu. Itu bagus sih. Gitu. Saya kan pecinta bunyi ya. Bunyi bahasa Indonesia itu entahlah. Oke. Memabukkan bunyi bahasa Indonesia itu. Nah, ketika saya bantu bikin lirik gitu. Sebenarnya saya ketika bikin lirik adalah mengarsipkan cerita mereka sebenarnya. Saya sudah bayangin bahwa saya adalah penulis yang payah kalau nulis buku gitu. Nah, waktu itu mumpung ada orang yang mau nih, mumpung sedang on fire-nya main musik gitu ya. Nah, saya kenapa nggak arsipkan cerita kesehariannya mereka saja, kegelisahannya mereka saja jadi lagu gitu. Tapi kenapa liriknya berbahasa Inggris kalau Waktu tadi itu. Anda bilang mencintai bahasa Indonesia? Karena pada waktu itu mereka menyukai pelajaran bahasa Inggris. Kebetulan gurunya namanya Aba Ersa. Oke. Tapi sebetulnya ada lirik-lirik yang berbahasa Indonesia. Sebenarnya lebih banyak yang bahasa Indonesia. Cuma karena kemudian sudah go internasional lalu ke lagu-lagu itu. Enggak, sebenarnya pada waktu itu tuh lagu pertamanya malah berbahasa Sunda, yang abring-abringan itu. Nah waktu itu karena proyek pertamanya adalah bikin Mars, saya kan bikin kayak English Club gitulah di sekolah. Nah, anak-anak itu, yuk kita bikin ininya lah, lagu kebangsaan gitu, kebangsaan club gitu. Ya, ayo bikin lah, judulnya Turn Your Light gitu kalau nggak salah. Nah, cuman waktu itu karena terlalu rekatnya pertemanan, jadi kadang saya ketika bikin lirik mengarsipkan cerita mereka. Itu benar-benar jadi mereka yang bikin gitu, kayak jadi mereka yang bikin. Saya pingin lirik yang saya buat itu ini jadi organiknya mereka waktu itu, otentiknya mereka saat itu. Jadi saya banyak melabrak kayak norma-norma bahasa lah gitu. Dan malah jadi menikmati itu gitu. Tapi nggak apa-apa, melabrak norma berbahasa itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mengerti bahasa. Dan saya sangat menghormati orang yang menyatakan hal itu. Nah itu dari Garut langsung ke Jakarta atau sudah tiba-tiba turnya ke luar negeri? Ada fase itu. Ada fase ke Jakarta dulu, ke Bandung dulu ya? Iya, balik lagi ke dream list mereka kan. Dream list mereka itu kan main di kecamatan, main di panggung sekolah, ingin main di panggung kecamatan, pingin main di kota Garut, pingin main di alun-alun, pingin main di Bandung, pingin main. Terus mereka kan mulai tahu tuh karena mulai Facebookan, mulai tahu panggung-panggung gede kan, ada Jakarta Fair, Synchronize, terus tahu Wacken, tahu Woodstock, Rock in Rio misalnya. Tahu itu dari dream list mereka dan banyak banget kan gitu. Ya, itu sama orang lain kan diketawain gitu. Saya malah iri gitu. Saya dari kecil mimpi saya apa gitu. Cuman ingat satu, ingin jadi pembaca puisi dan itu pun padam gara-gara diketawain sama guru saya waktu SD gitu.
ketawa tapi dia sadar ketawa itu jahat gitu ya. Dalam hal itu dia minta maaf waktu itu. Sekali-kalinya ada guru yang minta maaf sama saya waktu itu gitu, dan meninggal. Maaf, bukan mentertawakan, kata itu bagus, tapi ada cita-cita yang lain nggak? Sakit hati lagi dong saya. Bah, saya ini jujur aja nih, Mbak ya. Waktu saya menyimak wawancara adik-adik itu di berbagai kanal YouTube ya, terutama di Deddy Corbuzier kalau nggak salah ya. Oh, Deddy Corbuzier pernah di Hitam Putih. Di Hitam Putih ya. Iya. Ya di mana lah saya pokoknya sering lah menyimak. Itu mereka sering menyebut nama Abah Ezra. Saya tuh membayangkan yang disebut Abah Ezra itu adalah seorang seniman tulen yang hidupnya didedikasikan untuk kesenian, sangat menguasai alat musik gitu ya. Dan kemudian mendidik mereka dengan keras gitu ya untuk menjadi musisi yang dahsyat gitu. Ternyata seorang sarjana sastra Inggris yang pemalu yang bahkan baca puisi saja adalah cita-cita tertingginya. Iya. Dan itu kan kalau disingkat jadi cupu gitu ya. Jadi waktu saya tadi kita ketemu, saya tuh membayangkan, wah, seorang guru yang diperbolehkan gondrong di sekolahnya gitu, atau kalau perlu gimbal dan kemudian apa ya sedikit ada tato lah atau apa gitu. Ternyata loh ini bener. Ternyata ini Abah Ezra, sosok di balik kedahsyatan grup musik Voice of Baceprot yang sekarang sudah mendunia. Gimana rasanya menyaksikan mereka kemudian sekarang mendapatkan panggung-panggung besar pentas di berbagai dunia? Ini sih bangga lah pasti. Bangganya tuh ini karena saya akhirnya mengalami pertemanan yang lama gitu. Kan saya sebenarnya tidak percaya dengan pertemanan ya. Iya. Saya bingung. Ulangi. Bingung. Anda sebenarnya tidak percaya dengan pertemanan gitu. Oke. Iya. Ada masalah apa di kehidupan Anda sehingga pertemanan itu menjadi sesuatu yang kayaknya tidak layak untuk dinikmati? Iya, pertemanan itu kan ini apa sih solidarity yang dibangun gerombolan kan ya. Dia berteman dengan gerombolannya, kemudian bermusuhan dengan gerombolan yang lain gitu kan. Oh ya, gitu. Pengalaman sosial Anda seperti pengalaman itu sosial ya. Seperti itu. Padahal saya tidak pernah mencicipi pertemanan sebenarnya. Ya baru sama anak-anak itu kemudian. Nah, saya juga waktu itu tidak punya ekspektasi bahwa bisa berteman lama. Mereka lulus ya udahlah selesai gitu. Tapi ketika mereka lulus, mainnya malah di rumah saya tiap hari. Malah sekolah, bolosnya di rumah saya gitu. Sampai ibu saya marah-marah gitu. Nih ada anak sekolah, anak-anak cewek pakai seragam ngumpet di. Saya kan punya studio kecil-kecilan di rumah gitu. Namanya Rumah Rama Musikal gitu. Di situ. Saya kan di sekolah jelek-jelek gini, ya saya mah rajin kalau ke sekolah gitu ya. Iya. Saat itu. Sehingga studionya kosong. Studionya kosong. Dan mereka punya di situ. kuncinya, iya. Mereka ngumpet di situ. Nah, tapi ada baiknya mereka ngumpet di situ kan akhirnya suka baca buku. Karena mungkin bosen ngapain lagi gitu. Saya nyimpan buku-buku di situ. Gak banyak sih buku-bukunya juga di situ. Jadi suka baca buku gara-gara di situ juga. Nah bangganya tuh itu sampai sekarang saya tetap jadi temannya mereka gitu. Anda sebetulnya manajer mereka juga bukan? Waktu itu sebelum mereka sekarang punya manajemen, saya sama mereka disebut manajer. Gak ada kontraknya saya manajer mereka misalnya. Tapi mereka selalu menyebut saya adalah manajernya. Itu sebenarnya adalah dalih agar mereka kemana-mana diantar gitu. Oke. Oh sekarang, jadi kalau sekarang apa posisinya di grup musik Voice of Baceprot itu? Apa ya? Penasihat? Ya, teman, enggak. Saya kan gak bisa nasihatin dari dulu. Atau guru spiritual? Teman. Tapi karena sering ada yang bilang bahwa ya VOB itu adalah 3 orang itu plus temennya gitu. Berarti saya ke bawah-bawah gitu. VOB itu 3 plus 1. 3 plus temennya kan bisa banyak. Tapi temannya yang dimaksud adalah Anda kan? Mungkin. Saya kan nggak tahu hatinya mereka gitu. Tapi kayaknya sih ya. Waktu konser ke luar negeri pertama kali Anda juga mengantar? Waktu ke Thailand masih mengantar. Dulu yang diusir polisi itu pasti ngantar. Gimana tuh ceritanya kok bisa diusir polisi? Jadi waktu mainnya itu pertama kali? Pertama kali ke luar negeri, Bangkok Biennale.
Nah itu cupu saya terbongkar tuh. Gimana tuh? Saya kan sangat ketakutan naik pesawat gitu. Kita sama. Sama? Masa sih? Iya. Setiap Mas kali mau Putut nasi. yang seterkenal ini takut pesawat. Saya serius. Saya dulu bahkan di musim-musim penghujan sebelum pandemi, saya semua tawaran di luar Pulau Jawa mau jadi pembicara kayak peneliti kayak saya nggak mau. Berarti kayaknya saya mulai percaya gitu. Percaya apa? Mas Putut itu sebenarnya cupu. Saya takut naik pesawat. Saya naik pesawat tuh 3 hari sebelum naik pesawat sudah nggak bisa tidur. Oh lebih parah dari saya berarti. Saya di bandaranya itu udah langsung ingat kematian. Serius. Iya. Pokoknya sepanjang perjalanan adalah di pesawat terbang adalah ibadah yang paling sempurna yang saya lakukan. Iya benar. Karena yang saya ingat hanya Tuhan terus. Iya makanya ingat kematian kan berarti ingat Tuhan ya. Asli. Dalam bayangan saya kan di atas ketinggian gitu. Ini tuh berapa tinggi lagi menuju Tuhan gitu. Oke deh. Oke, balik lagi ke Thailand tadi. Nah, itu kan di acaranya Bangkok Biennials tuh. Senang banget sebenarnya stage-nya tuh kayak di gedung tua gitu ya. Lagi prepare acara, lagi soundcheck kalau nggak salah waktu itu. Jadi katanya waktu itu kalau salah dengar itu ada satu warga di sana yang ngerasa terganggu. Oke. Nah, dia lapor sama polisi. Nah, hebatnya polisi di sana bisa langsung mengeksekusi gitu. Ada laporan kan langsung dieksekusi. Di sini juga bisa. Oh di sini juga gitu. Saya nggak tahu caranya. Langsung dieksekusi, jadi langsung nggak boleh gitu waktu itu. Nah waktu itu panitianya langsung nyari tempat lain kan. Oke. Gak mau berdebat lah sama polisi mungkin sama aja di mana-mana berdebat sama polisi. Waktunya harus panjang mungkin gitu. Ya udah mending cari venue yang lain. Dapat tuh kafe kecil. Nah di kafe kecil itulah mainnya yang kapasitasnya itu hanya berapa? 20 orang sih. Oh iya. Tapi penontonnya banyak, jadi gantian yang nontonnya. Itu. Nah yang jadi manajernya si VOB sekarang itu namanya Nadia Justina itu ikut waktu itu juga. Itu siapa tuh? Itu Nadia Justina tuh dulu dia pemilik ownernya MIT Asia Agency, jadi itu sebuah agency. Nah jadi mundur lagi ke belakang, salah satu mimpi anak-anak adalah suaranya lebih didengar gitu kan. Ya pada sama seperti mimpi remaja umumnya, pingin terkenal lah gitu, pingin jadi artis gitu. Iya. Nah kata saya kalau mau jadi artis itu kan ada 2 pemahaman gitu, artis sebagai pelaku seni gitu, dan artis seperti yang diomongin ibu kamu dan konco-konconya gitu. Gimana tuh? Ya itu yang main di TV. Ya emang bener pemahamannya seperti itu. Iya. Anak-anak diizinin kan waktu baru masuk TV itu baru diizinin. Bertahun-tahun bermusik dimarahin gitu, pas masuk TV langsung diizinin. Baru diizinin. Baru diizinin. Nah, usia adik-adik ini kan belum bisa dibilang dewasa banget ya. Dan sudah mendapatkan exposure yang luar biasa gitu ya. Tentu saja punya implikasi terhadap entah itu jumlah rekening, ya kan, keterkenalan dan lain sebagainya. Menurut Anda ada nggak yang berubah dari mereka bertiga? Hal-hal yang sepribadi itu sebenarnya saya tidak terlalu tahu. Tapi yang jelas yang saya lihat adalah salah satu mimpi tak terucapkan mereka. Saya lihat mereka wujudkan tuh dengan tanggung jawab, bantu orang tua. Oke. Ya dari dulu mereka dapat penghasilan apapun itu pasti diserahkan ke orang tuanya gitu. Maksud saya gini, apakah kemudian dengan makin banyaknya permintaan manggung, terutama di panggung-panggung yang prestisius gitu ya, itu juga membuat mereka tertantang untuk semakin mengasah skill dan lain sebagainya yang urusannya dengan apa yang telah mereka pilih gitu. Kalau saya sebagai temannya ya, saya berpikir bahwa panggung gede itu kan impiannya mereka dari dulu. Ya. Nah begitu mencicipi panggung gede, saya meyakini bahwa kerinduan mereka adalah menjadi diri mereka sendiri menurut saya. Dan itu terlihat oleh Anda. Saya melihat effortnya.
Masalahnya gini, setiap panggung gede itu kan sebenarnya yang mengerikannya adalah asumsi-asumsi orang, overthinkingnya orang gitu kan gitu. Di panggung segede ini kamu tuh harus A, harus B, harus C, harus D sampai lewat Z gitu. Kalau perlu habis alfabetnya. Iya, menurut saya itu kadang semakin besar ruang pentas gitu ya. Ya, mungkin semakin tercerabut kemerdekaan seseorang gitu. Dan mereka berusaha untuk tetap otonom. Sependek yang saya lihat gitu, mereka berusaha untuk itu, berusaha keras untuk itu. Berusaha keras untuk itu. Mereka punya pribadi yang terasah secara generik gitu. Lewat liku perjalanannya. Kemudian langkahnya kan dari panggung ini ke panggung yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi. Mereka kayak sedang bertempur dengan dirinya sendiri. Ini jujur harus saya tanyakan karena ini juga biasa dialami oleh banyak artis kita, oleh selebritas kita gitu ya. Bahwa ada kalanya ketika mereka dulu susah, kemudian ketika terkenal ada semacam sindrom star gitu ya, star syndrome gitu ya. Apakah itu terjadi di adik-adik? Sebenarnya menurut saya enggak, karena mereka dari dulu kan hidupnya tetap gitu, nggak punya teman. Menurut saya lihat sampai sekarang pun mereka pertemanannya ya banyak maya gitu, sama fansnya paling mungkin, sama yang disebut dengan balad seprot itu. Jadi ukuran star syndrome-nya bagi saya abu-abu gitu. Karena kadang mereka tuh lupa bahwa mereka tuh bintang misalnya kayak gitu. Ya, kayak orang tuh masih susah ngebedain kayak ini anak-anak kalau sebelum manggung gitu, ini anak-anak kecil banget gitu. Banyak banget orang yang bilang seperti itu. Tapi ketika di atas panggung mereka jadi beda gitu. Jadi berubah. Waktu masih saya nganter-nganter itu beberapa kali gitu, ketika naik panggung mau soundcheck tuh pagi-pagi gitu. Mau soundcheck dulu, mereka kan masih pakai baju tidur lah misalnya gitu. Pernah mengalami diusir dari panggung gitu, dianggap nggak tahu VOB tapi nggak tahu orangnya gitu. Gitu. Di kampung juga mereka nggak jauh berbeda dengan kebanyakan anak-anak sebaya mereka. Masih sama aja, masih kalau balik ke kampung yang dicari adalah warung seblak gitu, kegemarannya mereka gitu. Cuman kalau sekarang kan pulangnya jarang. Kalau sekalinya pulang juga dengan saya jarang ketemu, karena saya juga setiap hari di sekolah gitu, nginep di sekolah kadang. Yang lebih sering di sekolah daripada di rumah. Jadi mereka kalau balik ke kampung itu cuman berapa hari gitu kan, nggak lama. Jadi, mereka tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Jadi kalau balik ke rumah itu mereka benar-benar menikmati balik ke kampung. Iya. Lebih banyak diam di rumah sama keluarganya, mungkin gitu. Main sama keluarganya ke kebun gitu. Masih kayak gitu. Masih kalau ketemu coba di luar panggung, ya anak desa lah, masih wajahnya wajah anak desa. Sebentar, ini tadi Anda bilang kok Anda sampai menginap di sekolah, mau sekalian nyambi jadi satpam? Tadinya kalau ada tambahan. Dari dulu emang saya kurang betah di tempat yang keramaian gitu. Di sekolah kan ya lebih sepi gitu. Dari dulu. Nah sekarang kan sebenarnya 2009 saya udah menikah. Punya anak 2 tapi tinggal terpisah. Istri saya kan di Sumedang, nah, saya di Singgajaya. Nah, pengen sih pindah, cuman belum bisa gitu. Ya, jadi kadang seminggu sekali saya pulang. Jadi dari Senin sampai Jumat tuh ya saya tinggal di sekolah, nginep di sekolah. Tapi nginep di sekolah itu ini menyenangkan ya? Menyenangkan karena saya banyak mempelajari perkembangan makhluk hidup di sekolah tanpa harus repot ke perpustakaan gitu. Oh ya. Gimana tuh? Ya kan saya diam di tempat anak gitu ya, menghabiskan kegelisahannya gitu. Anak-anak sekolah belajar gitu. Iya. Kan mereka kalau selesai sekolah pulang. Bekas-bekasnya ternyata masih ada. Banyak tercecer di sekolah. Dan yang jujur-jujurnya, misalnya saya masuk nih ke toilet mau berak misalnya, ada puntung rokok, banyak coretan-coretan kan. Dan ternyata saya banyak menemukan banyak hal gitu dari coretan-coretan anak-anak di sekolah.
Anda sekarang mengajar di Sanawiyah, Aliyah, Di SMP. SMP, SMA? Di SMP kebetulan SMP. 2014 jadi ASN 2014 itu. Wah, gimana rasanya jadi ASN? Bingung. Tapi bukankah itu dambaan hampir semua guru yang memang ingin berkiprah mengajar terus? Oh, saya enggak sih. Oh ya? Iya. Jadi kenapa daftar ya ASN kalau gitu? Enggak, karena saya emang dari dulu kayaknya enggak punya. Selain jadi pembaca puisi itu kayak apa ya? Saya enggak punya ambisi kayak gitu. Mungkin sesuai sama zodiak mungkin. Pisces kan itu mengalir. Apa zodiaknya? Pisces ya. Oh ya. Bacanya apa? Pisces apa Pisces? Saya nggak tahu. Dan di sekolah bukan nggak ingin. Apakah juga melakukan kegiatan yang dulu dilakukan bersama Viobi dan teman-temannya yang 15 orang itu bikin teater dan lain sebagainya? Dari sebelum POB sebenarnya saya melakukan gitu. Cuman kan entah apa yang saya lakukan itu disebut sebagai sebuah kegiatan yang normatif atau bukan gitu. Jadi karena saya tidak mengalami keintiman pertemanan gitu. Dan kenapa juga saya senang tinggal di sekolah? Ya karena yang saya nikmati itu adalah fase-fase di mana saya bisa ngobrol nongkrong sama anak-anak. Ya, sore-sore Pagi-pagi ekstrakurikuler. itu sebelum masuk, waktu istirahat, terus pulang sekolah biasanya gitu. Oke. Nah dari obrolan-obrolan itu biasanya dari nongkrong itu ya, ada yang dilakukan oleh mereka. Nah saya cuma nonton. Ada di SMP 2 Singajaya juga ada namanya mereka bilangnya Little Art gitu, jadi kayak komunitas teater sama sastra gitu. Itu anggotanya waktu itu 30, sekarang bisa 2 orang. Ya karena nggak jelas ngobrol terus. Nggak, saya cuman pengen sekali menyaksikan Anda mengajar teater. Gimana? Baca puisi aja gagal, terus ngajar teater. Kan nggak ngajar. Nah terus gimana tuh? Nggak ngajar. Kalau nggak ngajar gimana tuh? Ya apalah, Ngajar kan mentorin atau apa gitu ya? Iya, menemani mereka belajar. Ya tetap aja kan seorang guru ketika menemani kan ya ada ngasih haluan. Nah itu ngasih ngajar panduan. gitu. Ya itu ngajar. Kalau saya enggak gitu. Terus gimana dong? Iya, bikin teater tuh, ayo. Kumaha bikin teater teh juga neta kumaha gitu. Itu gimana gitu. Terus? Bahkan bikin teater tuh harus bikin naskah. Ya sok bikin naskah gitu. Oke. Bikin naskah gitu. Kayak gini bah, iya. Terus kita pentasin ya, sok lakukan gitu. Bikin gitu. Ya paling secara naluri mereka kan nanya, bah keren tuh, itu butut. Ya, ini gimana gitu. Coba ininya kalau ditambahin ini kayak gimana gitu. Tambahin ini kalau gini. Jadi sebenarnya saya juga kayak interaksi dalam pembelajaran yang seperti itu gitu ya. Ya jadi jatuhnya jadi saling mempengaruhi akhirnya gitu. Jadi kadang saya juga jadi tahu gitu yang sebelumnya tidak tahu gitu. Saya malah jadi banyak tahu pakem-pakem teater dari beberapa anak yang baca misalnya naskah kan sekarang banyak kan di Google gitu ya. Yang singkat padat gitu. Dan sesuai dengan yang mereka butuhkan gitu. Wah, kita tuh ngaco ya, bah ya. Ternyata selama ini teater tuh bukan gitu ternyata. Tapi ya nggak apa-apa kan? Iya, saya selalu terharu dengan orang-orang yang berani bilang ya udah nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau di dalam kelas terus gimana tuh? Ya waktu itu saya sekarang sebenarnya kan mengembangkan 3 metode ya. Yang pertama metode pertemanan. Oke. Dianggap berhasil sama cuman 1 orang teman sih yang berhasil. Dianggap berhasil gitu. Setelah ditonton banyak orang, mereka kayaknya akan sepakat itu berhasil. Iya, tapi saya merasa gagalnya gini karena saya dianggap jadi temperamen di sekolah. Selembut Anda ini punya temen, pernah dimarahin temen nggak? Temen dekat sih, pernah dimarahin temen dekat nggak? Pernah dong. Pernah. Galak mana temen dekat sama guru? Galak guru kalau menurut saya. Ya itu.
kerennya tuh itu. Padahal teman itu pasti marahinnya, wah anjing lu, gitu. Bahasanya kasar kan? Kasar, tapi kan kasarnya temen kan kita bisa terima. Nah itu, kenapa guru padahal nggak kasar-kasar amat tapi nggak bisa terima? Nah, saya karena mengadopsi pertemanan secara naluri marahnya sebagai marah teman, sekasar teman itu kalau marah di sekolah. Sesayang itu sama teman, setakut itu teman kenapa-napa gitu. Wah, berarti itu kategori galak dong. Galak dong. Iya. Dianggap galak. Dianggap galak. Iya, tapi kan anehnya kalaupun dianggap galak gitu. Misal saya marah nih, sejam kemudian kan lupa, ketawa-tawa lagi kayak biasa gitu. Bisa gue ngerti kalau itu. Iya. Tapi gak pernah. Itu tadi satu tuh baru satu, tiga baru satu, kan? Iya, tiga. Iya. Metodenya satu pertemanan. Nah, gara-gara itu kemudian kan saya akhirnya jadi bingung. Wah, ini ternyata nggak. Karena kemudian saya ketakutan dengan kejahatan verbal gitu. Oke. Bisa dimengerti. Saya nggak yakin semua anak kemudian kekerasan verbal ya. Kejahatan verbal, kekerasan verbal gitu. Takut dengan itu. Ya kemudian saya pakai metode mendengar. Oh udahlah, saya lebih banyak mendengar deh. Saya melakukan pembelajaran di kelas dari apa yang mereka keluh kesahkan aja deh. Saya di kelas menantang mereka untuk menstimulus mereka untuk bertanya deh. Kalau istilah Mas Pais teman saya itu, jadi benar tuh anak-anak itu dilatihnya harus bertanya bukan menjawab gitu. Betul. Gitu ya. Setuju. Iya, itu yang saya lakukan. Jadi saya juga banyak bertanya ke anak-anak juga banyak bertanya ke saya. Jadi kadang di kelas itu kita saling bertanya, gak ada jawabannya sama sekali. Tapi kemudian beberapa hari kemudian kita sama-sama ngerti, oh itu jawabannya sebenarnya malah gitu. Konsepsi mendengar, konsepsi mendengar. Nah akhir-akhir ini konsepsi mendengar itu kemudian kurang efektif dengan yang sekarang itu kan disebutnya generasi Z ya kalau SMP sekarang itu, ya generasi yang mulai terbatas pendengarannya. Ya daya jangkau dengarnya kan pendek ya. Ya gara-gara di medsos yang serba cepat itu. Betul. Serba cepat, serba terpusat pada yang dibutuhkan generasi itu gitu. Nah saya juga kembali lagi ke awal tuh. Kenapa ya guru tuh selalu sulit gitu? Sudah dengan berbagai metode gitu, sulit terus gitu, mental terus. Setiap generasi itu kok beda-beda. Di ini berhasil, di ini enggak gitu. Yang di generasi ini apa ya kira-kira yang pas gitu. Nah beberapa kawan gitu menganggap generasi sekarang itu generasi aduh payah deh katanya gitu. Generasi yang susah diajar ya. Susah diajar, tapi kalau itu sih saya masih santai gitu dengerin. Tapi bilang generasi sekarang itu payah gitu, suram, tidak tahu apa-apa gitu, saya nggak setuju gitu. Iya. Karena susah diajar itu dalam konteks cara mengajarnya sudah tidak sesuai lagi dengan zaman mereka. Makanya orang-orang ekspresinya anak sekarang susah diajar gitu. Padahal caranya aja mungkin yang keliru. Tapi di kelas ada banyak hal-hal yang mereka bisa tahu gitu. Ini pengetahuan di zaman saya kok mereka bisa tahu gitu. Kayak istilah-istilah psikologi coba. Anak-anak sekarang kan begitu fasih gitu. Ngomongin healing gitu, ngomongin. Dulu kita dengar kata healing kan pasti emang kamu kenapa gitu, depresi kenapa? Dan ternyata guru mereka itu adalah TikTok gitu, orang asing. Oh ya, saya pakai metode guru asing sekarang. Iya, guru asing. Guru asing itu adalah saya jadi orang yang nggak perlu menjadi beban buat mereka gitu. Jadi nggak perlu saya membebani mereka dengan relasi-relasi. Jadi dengan dua modal pendekatan sebelumnya, pertemanan dan mendengarkan gitu. Ya saya cukup berbagi yang saya tahu gitu. Mereka akan memilah sendiri kok yang mereka butuhkan dan yang tidak butuhkan. Paling syaratnya yang nggak boleh baper. Oke, ini babak akhir. Saya mau tanya karena Anda sarjana sastra dan aktif tadi bikin beberapa kelompok sastra, kelompok musik, kelompok teater. Gimana dengan perkembangan literasi di sekolah Anda deh, atau di sekolah-sekolah yang pernah Anda ajar gitu? Menurut pengamatan dan pengalaman Anda aja. Kalau secara kuantiti gitu, sebenarnya saya tidak percaya kalau literasi di Indonesia itu menurun gitu, secara kuantiti ya. Ya karena itu ada
medsos gitu. Ada medsos yang membuat si anak-anak sekarang menyerap literasi sesuai dengan yang mereka butuhkan gitu. Ya. Literasi musik gitu, literasi apapun gitu yang mereka serap. Tapi kalau secara esensi gitu, secara kualitas ya emang mungkin faktor umur ya. Saya juga mulai khawatir. Kenapa? Ya apa ya? Kekuatan baca dan pikir tuh semakin rapuh kalau menurut saya melihat akhir-akhir ini. Ya. Tapi itu mungkin zaman ya. Mungkin zaman. Karena saya sendiri juga mengalami kan. Iya. Saya dulu membaca buku itu minimal 8 buku lah sebulan. Sekarang sebulan 1 buku selesai aja udah bagus. Tapi durasi saya membaca bukan berarti pendek. Cuman ya membacanya ya tidak membaca buku doang sekarang gitu. Iya. Ya membaca berita yang banyak bertebaran di media massa, membaca tulisan-tulisan di media-media massa, digital gitu ya. Ya, tapi yang jujur harus saya akui juga, saya merasa menimba ilmu sekarang bukan semata-mata memang dari buku sih, dari nonton YouTube, dari dengerin podcast, iya. Dan jujur saja ya, sekarang kalau saya lagi mencari sesuatu informasi, walaupun saya ini seorang penulis, anggaplah juga penggerak literasi begitu ya, dalam konteks ini spesifik buku, saya kalau lagi nyari apa-apa nggak googling sekarang, saya nyari di YouTube dulu. Di YouTube dulu ya. Tapi gak di TikTok dulu. Enggak. Kalau TikTok memang saya jauh mungkin zamannya. Ada masanya lah memang orang nggak bisa mengikutin TikTok kayak saya memang. Saya kan suka yang panjang-panjang, makanya saya tahan untuk mendengarkan wawancara di podcast atau nonton YouTube yang orang ceramah panjang gitu. Terutama di kuliah-kuliah umum tuh saya suka tuh. Misalnya banyak ahli kan kuliah umum diundang di ITB, diundang di UNER itu. Saya suka banget tuh nonton para ahli bicara gitu sampai 1,5 jam, 2 jam tuh saya tahan gitu. Tapi kalau TikTok yang dengan durasi pendek itu saya nggak tahan sih gitu. Tapi artinya ada sumber-sumber informasi lain selain buku yang bisa saya andalkan sekarang ini gitu. Dan kadang-kadang sambil bisa melakukan aktivitas lain. Misalnya sambil olahraga jalan pagi atau apa gitu. Hal yang mustahil saya lakukan ketika saya harus mengaksesnya lewat buku. Tapi saya agak khawatirnya ini efek ketergantungannya. Kayak di sekolah yang saya rasakan ya, benar tadi yang Mas Putut bilang. Saya mulai ngerasa ketergantungan yang menyebabkan kemudian saya jadi kurang mempercayai pikiran sendiri. Kayak saya menemukan sesuatu hal yang sebenarnya di pikiran tuh saya tahu nih, tapi gak yakin sebelum googling dulu gitu. itu nggak apa-apa sih itu. Nggak apa-apa menurut saya, karena itu bagian dari untuk melakukan cross check apakah pikiran kita ini ada pendapat dari perspektif yang lain, satu, atau kalaupun sudah merupakan pendapat yang sudah kita yakini, kita bisa menggali data yang bisa memperkuat itu. Saya kira itu nggak ada masalah, gitu. Menurut saya ya. Iya. Gitu. Oke, Abang Isra. Udah 1 jam lebih. Ini berarti kemarin ini nonton Jogja Rokarta. Nonton Voice of Baceprot. Gimana tuh rasanya menonton mereka lagi? Kecewa sih jujur. Satu yang bikin kecewanya. Kenapa? Dari dulu perjanjian saya sama mereka adalah saya pingin sekali aja nonton mereka di depan.
Di depan sendiri Mas. Di depan ya, nonton mereka di depan. Iya. Posisi saya di depan gitu. Iya, sebagai penonton di Sebagai depan. penonton di depan. Oke. Nah, yang paling nikmat itu jadi penonton kan. Iya. Tapi entah kenapa itu dari dulu sampai ya ternyata sampai kemarin gitu. Mereka tuh selalu ngerasa dari dulu tuh selalu nggak mau gitu saya nonton di depan. Lah, terus? Katanya kalau saya nonton di depan tuh main jadi kacau. Nah, terus akhirnya gimana dong? Iya, setiap kali saya nganter itu saya harus keselnya tuh jadi dari dulu saya tuh harus ada dampingin mereka tapi nggak boleh di depan. Terserah deh mau di pinggir panggung atau di backstage di mana. Pokoknya saya ada aja. Mereka tahu saya ada gitu. Oh, berarti Anda belum pernah benar-benar menyaksikan di sebuah pementasan yang besar di depan menonton betul gitu ya? Belum. Waduh. Itu. Tapi lihat dari pinggir sih wow. Ya kalau secara pribadi setiap kali lihat siapapun ya bukan Voice of Baceprot itu. Apalagi kawan-kawan muda gitu ya. Menginjak ada kakinya ada di atas panggung ya. Dan napak gitu, nggak melayang gitu. Iya. Ya, bagi saya itu mereka jadi manusia lah. Tapi secara skill, secara penampilan gimana menurut Anda? Ya, menurut saya mereka mulai semakin ini Matang. ya semakin mampu menghadapi musik. Permasalahan musik kan pasti apapun yang dicintai itu kan pasti dengan masalahnya ya. Iya. Ya. Mereka mampu berdiri tegak menghadapi masalahnya semakin kokoh gitu ya. Oke. Tapi Anda menurut Anda nih akan lahir dari Abah Ezra semacam baceprot baru atau ini yang terakhir? Saya nggak pernah memikirkan itu sih masalahnya. Nggak di pikiran Anda maksud saya? Pikiran saya. Iya maksudnya Nggak ada juga. Nggak kepikiran. Dari dulu juga kan nggak ada kepikiran bahwa ini akan saya sengaja ngebentuk itu enggak. Okay. Enggak. Cuman sebenarnya saya emang membuat beberapa ragangan gitu dari perjalanan 7 tahun itu. Nah kebetulan si ragangan ini ketika dicocokologi gitu, ya itu ternyata perjalanan mereka gitu. Ragangan ini maksudnya outline buku ya? Harusnya jadi, tapi nggak pernah jadi. Kenapa? Nggak tahu. Nulis tuh ternyata susah. Masa sih? Serius. Nulis caption mudah ternyata. Anggap saja menulis caption. Iya. Sudah mencoba menganggap, tapi pas saya baca ulang ini caption bukan buku gitu. Saya kolot ternyata pikirannya. Gak apa-apa, dicoba satu foto dipajang di IG atau di Facebook lalu diceritai beberapa paragraf. Nggak, ini teknik-teknik aja. Saya kan dulu pernah ngajar menulis kreatif, jadi beragam teknis bisa kita pakai. Asik. Berarti saya datang ke sini kursus gratis. Ya itu teknis yang sekarang ini saya kira patut dicoba bagi Anda juga teman-teman yang pengen menulis buku tapi merasa kesulitan karena eranya sudah agak berbeda. Bisa disiasati dengan cara begitu. Beberapa buku saya dari catatan di Facebook, novel pernah dari Facebook. Beberapa buku saya pernah dari caption di IG dikumpulin jadi satu lalu ditulis. Sebenarnya si caption itu sebenarnya tapi apa kayak clue-nya saya sendiri yang tahu ya. Itu sebenarnya rangkaian penanda gitu. Betul. Jadi saya bikin penanda itu caption itu penanda peristiwa di minggu itu gitu. Iya. Di minggu selanjutnya sebenarnya itu setiap ada pembebakannya sebenarnya. Kalau saya nggak males itu, tinggal merajut si simbol-simbol itu, penanda-penanda itu sebenarnya harusnya sudah jadi. Iya. Kalau udah ada outline-nya itu sebetulnya sebagian buku udah jadi. tinggal merajutnya itu tadi. Iya. Ya. Dan saya kira itu akan menjadi buku yang penting karena saya nggak membayangkan perjalanan adik-adik ini ganjil menurut saya. Ternyata didampingi oleh seorang Abah Ezra yang cupu. Oke teman-teman, inilah mungkin beliau sedang berendah hati, tapi inilah yang bisa saya gali dan saya selalu berpesan kepada siapapun teman-teman, entah itu pegiat literasi, entah itu pegiat sastra, pegiat apapun kesenian, tidak usah ngomong kuantitas,
Tidak usah ngomong kuantitas. Karena bisa jadi di satu perpustakaan yang Anda dirikan di desa yang mungkin sehari hanya ada 5 orang yang datang, 6 orang yang datang. Mungkin satu di antara mereka akan menjadi orang yang punya influence terhadap dunia ini. Dan punya pengaruh yang besar terhadap orang lain. Jadi jangan ngomong kuantitas kalau soal seperti itu. Dan Abah Ezra sudah membuktikan itu. Terima kasih, Bah. Amin. Sama-sama. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya.